Halo, selamat datang semuanya dalam talk show hari ini. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas sebuah film yang mengundang tawa sekaligus refleksi yang begitu mendalam, yaitu pada Evan Elmekti. Saya Oza sebagai host dan bersama kita hari ini ada beberapa partisipan yang akan membongkar nilai-nilai etis dalam film ini. Mari kita mulai untuk mengetahui sinopsis dari film Evan Elmekti kepada Alif. Saya persilahkan. Terima kasih, Oda. Saya akan menjelaskan sinopsis dari film tersebut. Film Evan Almighty adalah sebuah komedi yang mengisahkan tentang Evan Baxter sebagai seorang anggota Kongres yang mendadak mendapat panggilan dari Tuhan untuk membangun bahtera, seperti dalam cerita Nuh dalam Alkitab. Awalnya, Evan tidak percaya pada panggilan itu. Tetapi seiring waktu, berbagai kejadian aneh dan petunjuk yang diterimanya meyakinkannya bahwa ini adalah tugas yang harus dilaksanakan. Evan memutuskan untuk mematuhi perintah Tuhan tersebut. Meskipun ini menimbulkan banyak kesulitan, dia memulai pembangunan batera di lahan miliknya dengan dibantu oleh sekumpulan burung, yang ternyata merupakan hewan-hewan yang diutus oleh Tuhan untuk membantunya. Pembangunan bahtera ini menjadi pusat perhatian publik dan menjadi sumber tawaan dan skeptisisme dari orang-orang di sekitarnya. Namun, Evan terus melanjutkan proyek ini dengan keyakinan bahwa ini adalah bagian dari rencana Tuhan untuk menyelamatkan lingkungan dan masyarakat dari ancaman banjir besar yang diprediksi akan terjadi. Secara keseluruhan, Evan Almighty menggambarkan perjalanan Evan dalam menemukan kembali arti-arti dan dari nilai-nilai keluarga, keberanian untuk mengikuti panggilan Tuhan, dan kekuatan dalam menghadapi tantangan meskipun merugikan dirinya sendiri. Film ini menawarkan humor yang menghibur sekaligus pesan moral tentang keberanian dan keyakinan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Alif. Nah, setelah mendengar hipnosis tersebut, selanjutnya kita akan memasuki sesi diskusi mengenai beberapa pertanyaan dalam film itu. Pertanyaan pertama yang ingin kita bahas adalah, apa yang membuat Evan percaya bahwa Morgan Freeman dalam film ini adalah Allah? Apakah ada Lauren? Saya persilahkan. Baik, terima kasih, Oza. Jadi Evan ini mulai percaya bahwa Morgan adalah Allah karena beberapa alasan yang dia alami secara langsung, seperti adanya pesan langsung dari Tuhan, di mana Morgan yang berperan sebagai Tuhan secara langsung datang ke rumah Evan dan memberikan petunjuk yang cukup jelas tentang um, misi Evan untuk membangun Bahtera. Selain itu adanya kejadian ajaib dan juga misterius. Jadi dalam hal ini Evan itu seringkali mengalami peristiwa yang tidak bisa dijelaskan secara logis. Contohnya pada saat muncul banyak um, bahan bangunan secara tiba-tiba di depan rumahnya Evan. Dan yang terakhir yaitu adanya kemiripan dengan pengalaman Bruce Almighty. Jadi sebagai sequel dari Bruce Almighty ini, di mana karakter Bruce secara langsung melakukan interaksi dengan Tuhan dalam wujud manusia. Dan mungkin di sanalah Evan mengaitkan pengalaman Bruce ini dengan pengalaman yang dialami dia sendiri. Dengan semua yang dialami oleh Evan, apalagi ditambah dengan suara Morgan Freeman yang karismatik, tenang, dan juga memiliki aura yang membuat Evan yakin bahwa Morgan Freeman tersebut adalah benar Allah. Seperti itu. Mungkin mungkin dari penjelasan saya akan saya lanjutkan ke Kanisa. Oke, jadi di sini aku akan ngejelasin kenapa si Evan ini merasa wajib membuat barang, pun hal itu merugikan keluarga dan juga karirnya. Baik. Jadi Evan ini merasa wajib membuat bahtera meskipun itu akan merugikan keluarga dan juga karirnya, karena ia merasa mendapatkan panggilan atau instruksi langsung dari Allah untuk melakukannya. Bagi Evan, ini bukan sekedar proyek biasa, tapi itu merupakan sebuah misi yang memiliki tujuan yang sangat penting, mungkin untuk menyelamatkan diri dia sendiri dari bencana, ataupun juga bisa untuk menyelamatkan umat manusia secara keseluruhan.
Jadi, keyakinan Evan ini bahwa ini adalah perintah dari ilahi, membuatnya merasa bertanggung jawab secara moral untuk mematuhi perintah tersebut. Meskipun konsekuensinya dapat sangat merugikan bagi kehidupan pribadinya, hal ini mungkin juga didorong oleh keyakinan Evan yang juga kuat secara agama dan juga dia ini sangat religius, di mana ketaatan pada Allah dianggap sebagai hal yang paling utama, bahkan di atas kepentingan pribadi seperti keluarga dan juga karir. Selanjutnya, ini ada penjelasan pertanyaan selanjutnya yaitu etika normatif manakah yang sesuai dengan problem dari film ini, mengapa dan mengapa. Silakan kepada Yunita, saya persilahkan. Terima kasih kepada Sasa. Saya akan jawab pertanyaan tersebut. Jadi, etika normatif yang relevan dalam konteks ini adalah deontologi, di mana tindakan ini dinilai berdasarkan kewajiban moralnya. Evan merasa memiliki kewajiban moral untuk membangun bahtera karena dipercayai sebagai perintah langsung dari Allah. Meskipun tindakannya dapat merugikan dirinya dan keluarganya, ia bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip moral yang diyakininya benar. Baik, terima kasih Vanessa, Loren, dan Yunita. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah kelemahan dan kelebihan etika normatif yang kalian pilih itu? Dan untuk pertanyaan ini akan dibantu oleh Safa. Safa, dipersilakan. Oke, baik. Jadi kelebihan dari pendekatan deontologi adalah bahwa ia menekankan pentingnya menjalankan kewajiban moral tanpa mempertimbangkan akibatnya tuh secara langsung. Nah, ini menguatkan integritas moral individu dalam menjalankan prinsip-prinsip yang diyakini sebagai benar. Namun kelemahannya itu adalah kadang-kadang tindakan yang diperlukan oleh kewajiban moral bisa bertentangan dengan konsekuensi moral yang lebih luas atau mengabaikan kesejahteraan secara keseluruhan. Baik, terima kasih Safa atas penjelasannya. Nah, setelah mengetahui jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, mari kita refleksikan nilai-nilai moral yang bisa kita ambil dari Evan Almighty. Untuk itu, kepada Verlin, saya persilahkan. Benar sekali Kak Oza. Jadi di dalam film ini kita bisa mengambil pesan dan nilai moral yang itu tentang keberanian untuk mengikuti panggilan yang lebih tinggi. Nah, meskipun menghadapi tantangan yang lebih besar dan resiko yang merubah kita secara signifikan, seperti yang di dalam film tersebut, Evan Baxter ini menunjukkan integritas moralnya dengan mematuhi perintah Tuhan untuk membangun sebuah bahtera. Meskipun tindakannya itu mengancam karir politiknya dan kehidupan keluarganya, namun di film ini mengajarkan kita akan pentingnya kesetiaan pada nilai-nilai yang diyakini benar, serta keberanian untuk bertindak sesuai dengan kepercayaan, meskipun dihadapkan pada beberapa konsekuensi ataupun resiko yang lebih sulit di kedepannya. Oke, baik. Terima kasih, Verlin. Mungkin penjelasannya bisa ditambahkan lagi kepada Dani. Untuk Dani, dipersilakan. Baik, saya juga ingin menambahkan nilai moral yang terkandung. Evan Baxter tidak hanya mengubah hidupnya sendiri, tetapi juga memberikan inspirasi kepada orang lain untuk menemukan keberanian dalam menghadapi tantangan moral dan memperjuangkan apa yang diyakini sebagai benar, bahkan jika itu berarti mengorbankan kenyamanan dan kepentingan pribadi. Pesan moral ini mengajak kita untuk refleksi tentang bagaimana kita menjalani hidup dengan integritas dan keberanian dalam menghadapi kehidupan. Sekian. Baik, setuju banget. Terima kasih, Verlin dan Dani. Nah, itu dia diskusi kita hari ini mengenai Evan Almighty. Melalui cerita Evan Baxter, kita belajar tentang pentingnya memiliki keberanian untuk mengikuti panggilan yang lebih tinggi dalam hidup kita. Bahkan, ketika itu melibatkan pengorbanan besar, kita juga mempertimbangkan berbagai perspektif etika normatif yang relevan dan bagaimana keputusan Evan membangun bahtera dapat dilihat dari sudut pandang ini.
Terima kasih kepada para partisipan dan penonton yang telah menyaksikan. Jangan lupa untuk terus menentukan nilai-nilai etis dalam setiap langkah yang kita ambil. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.